Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Stephen Matthew dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Tema renungan kita hari ini adalah dampak memiliki hikmat dan pengertian yang benar. Ayat yang menjadi dasar perenungan kita diambil dari Kolose 1 ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ayat yang baru kita baca merupakan doa dan harapan Paulus bagi jemaat di Kolose. Jika kita baca ayat sebelumnya, yaitu ayat 4, kita tahu bahwa Paulus bersyukur untuk jemaat Kolose yang sudah memiliki iman kepada Yesus Kristus. Namun, bagi Paulus, jemaat di Kolose perlu untuk menerima hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga jemaat di Kolose memiliki kehidupan yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Kita semua pasti ingin memiliki hidup yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Untuk itu kita perlu belajar dari nasihat Paulus kepada jemaat di Kolose ini. Hal yang sangat menarik dari Kolose 1 ayat 9-14 ini adalah kita perlu membacanya terbalik dari ayat 14 lalu maju terus sampai ke ayat 10. Apa sih yang dimaksud dengan hikmat dan pengertian yang benar? Hikmat dan pengertian yang benar dinyatakan di ayat 13 dan 14, yaitu Tuhan telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Apabila kita sadar sepenuhnya bahwa kita yang berdosa ini sudah diampuni dan kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan, maka reaksi yang sewajarnya adalah kita akan selalu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, karena Dia telah melayakkan kita untuk mendapat bagian dalam kerajaan terang. Hal inilah yang dinyatakan di ayat 12. Selanjutnya di ayat 11 dinyatakan bahwa jika kita mampu bersyukur, maka kita akan dikuatkan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ayat 10 menyatakan, ketekunan akan membuat kita bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Setiap pertumbuhan akan memampukan kita memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Hal inilah yang menjadikan hidup kita layak dan berkenan di hadapannya dalam segala hal. Ada dua pelajaran penting yang dapat kita petik dari Kolose 1 ayat 9-14 hari ini. Pelajaran pertama, untuk memiliki hidup yang layak dan berkenan kepada Tuhan, kita harus menerima hikmat dan pengertian yang benar. Pelajaran kedua, hikmat dan pengertian yang benar ini akan menjadi trigger dari suatu rangkaian dampak yang ujungnya akan menjadikan kita layak dan berkenan kepada Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan. Sudahkah kita menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa yang sesungguhnya tidak layak, namun menerima anugerah keselamatan yang begitu besar? Sudahkah hal itu membuat kita mampu mengucap syukur dalam segala hal? Ingat, kesadaran kita bahwa kita telah menerima anugerah keselamatan adalah kunci untuk kita mampu bersyukur. Lalu kita kuat dalam menghadapi segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Selanjutnya adalah bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Mampu memberi buah dalam segala pekerjaan baik.
dan pada akhirnya hidup kita menjadi layak dan berkenan kepada Tuhan. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.